Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Desromeo ingin menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan kriteria yang ditetapkan secara umum untuk mendefinisikan teknologi, protokol, dan praktik terkait jaringan komputer. Ini memastikan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Standarisasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antar perangkat dari berbagai vendor, mempercepat adopsi teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Dengan adanya standar, organisasi dapat mengurangi kompleksitas, biaya, dan risiko yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan. OSI, TCP/IP, UDP. Model referensi OSI adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Ini terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri dalam proses komunikasi data. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol transport yang sangat umum digunakan dalam jaringan komputer. Ini menawarkan koneksi yang andal dan terjamin antara aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. User Datagram Protocol atau UDP. UDP adalah protokol transport yang memberikan layanan pengiriman data tanpa koneksi. Ini berarti UDP tidak menjamin pengiriman data yang andal dan terjamin seperti TCP. OSI vs TCP/IP. Perbandingan antara model referensi OSI yang memiliki 7 lapisan dan model TCP/IP yang memiliki 4 lapisan adalah perdebatan yang sering muncul dalam dunia komputer. Model OSI adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan mengorganisir berbagai fungsi dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP/IP adalah model protokol komunikasi yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan transfer data di dalam jaringan komputer. Model OSI ada 7 lapisan. Layer 7 adalah lapisan aplikasi, menyediakan antarmuka bagi pengguna atau aplikasi untuk mengakses layanan jaringan seperti email, web browsing, atau transfer file. Layer 6 lapisan presentasi, bertanggung jawab untuk mengkonversi, enkripsi, atau menentukan format data agar dapat dipahami sesuai aplikasi. Layer 5 lapisan sesi, menangani pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi antara aplikasi yang berkomunikasi. Layer 4 layer transport, menangani kontrol aliran, pengurutan, dan kesalahan dalam mengirim data end-to-end antara host dalam jaringan. Layer 3 lapisan jaringan, menangani routing data antara jaringan yang berbeda dan menentukan rute terbaik untuk mengirim paket data. Layer 2 lapisan data link, memfasilitasi transfer data antara dua titik dalam jaringan dan mengelola kesalahan yang terjadi pada tingkat fisik. Layer 1 lapisan fisik, bertanggung jawab untuk spesifikasi fisik koneksi seperti voltase, kecepatan data, dan penggunaan kabel. Model TCP/IP 4 lapisan. Lapisan aplikasi, menggabungkan fungsi dari lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi dalam model OSI, menyediakan layanan langsung kepada pengguna atau aplikasi. Lapisan transport, sama dengan lapisan transport dalam model OSI, menangani koneksi dan pengiriman data antara host dalam jaringan. Lapisan internet, mirip dengan lapisan jaringan OSI, menangani pengalamatan, routing, dan fragmentasi paket data. Lapisan jaringan, setara dengan lapisan jaringan dalam model OSI, bertanggung jawab untuk routing dan pengiriman paket data antara jaringan. Protokol yang bekerja di OSI layer. Pertama ada application layer yang terdiri dari pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web server.
Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. DNS atau Domain Name System. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Yang keenam ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Yang ketujuh ada SMB, Server Message Block. Yang kedelapan ada NNTP, Network News Transfer Protocol. Yang kesembilan ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Yang kedua ada presentasi layer. Terdiri dari yang pertama adalah telnet, yang kedua adalah SMTP, yang ketiga adalah SNMP, yang ketiga ada session layer yang terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah NetBIOS, yang kedua ada NetBEUI, yang ketiga ada ADSP atau Apple Cloud Data Stream Protocol. Yang keempat ada PIP atau Printer Access Protocol. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Yang keempat ada Transport Layer yang terdiri dari TCP dan UDP. Yang kelima ada Network Layer yang terdiri dari yang pertama IP atau Internet Working Protocol. Yang kedua ARP, Address Resolution Protocol. Yang ketiga RARP, Refresh Address Resolution Protocol. Yang keempat ada ICMP, Internet Control Message Protocol. TCP vs UDP. TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Bagaimana TCP bekerja? Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam menjalin koneksi dan bertukar data. Dan sedangkan UDP menjelaskan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor unit. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data yang jauh lebih cepat ketimbang TCP. Network Protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang ketiga Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang keempat Telecommunication Network atau Telnet. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Yang keenam ada League Directory Access Protocol atau LDAP. Yang ketujuh, Secure Socket Layer atau SSL. Yang kedelapan ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Yang kesembilan ada Secure Shell atau SSH. Yang kesepuluh ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Yang ke-11 ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Yang ke-12 ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. Yang ke-13 ada Point-to-Point Protocol. 14 Domain Name System atau DNS.
15 HTTPS. Well known port, reserved port. Well known port, jenis port ini mempunyai nomor port yang tersusun dari atas angka kisaran 0 sampai 1023. Port ini juga disebut sebagai port system. Tugasnya adalah untuk mewakili layanan jaringan yang sama dan telah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Registered port. Port ini dapat menggunakan port number sama dari vendor yang lain. Hal ini dikarenakan registered port sudah terdaftar di IANA tapi tidak dialokasikan secara permanen. Nomor registered port berkisar antara dari 1024 sampai 49151. Port ini biasanya digunakan untuk mendukung aplikasi atau OS yang dibuat oleh vendor komputer atau jaringan. Sekian materi dari saya, Rafli Das Romeo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.